Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Faranisa dari program Sejarah Sosiologi. Kali ini saya akan membahas tentang rangkuman materi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal, bahasa, dan nonverbal. Dibagi menjadi dua, komunikasi tulisan dan lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Dapat langsung dan tidak langsung. Prinsip komunikasi lisan, suara, bunyi, dan nada. Komponen dalam berkomunikasi lisan. Yang pertama, ada topik yang akan disampaikan harus sesuai dengan tema yang dibahas. 2. Intonasi nada harus diperhatikan, tinggi rendah nada. 3. Gunakan bahasa tubuh. 4. Buatlah audiens menjadi aktif dan terkesan. 5. Sesuaikan penampilan dengan tempat dan temanya. Dan 6. Meminta maaf pada akhir penyampaian dan berterima kasih. Kesimpulan, komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi lisan biasanya dapat dilakukan pada kondisi para personal ataupun individu berhadapan langsung, seperti pada saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung atau melalui alat komunikasi. Yang kedua, ada ejaan yang disempurnakan dan kaidah dalam berbahasa. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai saraannya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menulis bahasa. Perubahan pemakaian huruf dalam 3 ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suliwandi tahun 1947 sampai 1972. Yang ketiga, ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Ruang lingkup EYD ada pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Ada abjad, pemenggal, nama diri, vokal, konsonan. Penulisan huruf ada 2, huruf kapital dan miring. Penulisan unsur serapan membicarakan kaidah cara penulisan unsur serapan, terutama kosakata yang berasal dari bahasa asing. Yang ketiga, ada konsep dasar definisi istilah. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggabungkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Jenis-jenis kata istilah ialah 1. Tata istilah dan tata nama. 2. Istilah khusus dan umum. 3. Kata dasar peristilahan. 4. Imbuhan peristilahan. 5. Kata berimbuhan peristilahan. 6. Kata ulang peristilahan. 7. Gabungan kata peristilahan. Dan 8. Perangkat kata peristilahan. Sumber istilah. 1. Kosakata bahasa Indonesia. 2. Kosakata bahasa serumpun. 3. Kosakata bahasa asing. Aspek tata bahasa dalam peristilahan. 1. Penggunaan kata dasar. 2. Proses pengimbuhan. 3. Proses pengulangan. 4. Proses penggabungan. Aspek semantik peristilahan. 1. Perangkat sistem yang beristilah. 2. Sinonim dan kesinoniman. 3. Hononim dan kehomoniman. 4. Himponim dan kehimponiman. 5. Kepoliseman. Selanjutnya, pemilihan kata atau diksi. Diksi maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. 3 hal dalam menentukan diksi. 1. Kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seseorang menguasai kosakata yang cukup luas. 2. Mengandung upaya atau kemampuan membedakan cara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun. 3. Diksi menyangkut kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Pertama,
Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar. Makna ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contoh, kata makan dalam makna denotatif berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, ditelan. Sedangkan konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Contohnya, kata makan dalam makna konotatif berarti untung atau pukul. 2. Kata bersinonim. Sinonim adalah dua kata lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu, sehingga kalimat itu tidak membosankan. Kita ambil contoh kata cerdas dan cerdik. Kedua kata ini bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak persis sama benar. Kata-kata lain yang bersinonim ialah agung, besar, raya, mati, mangkat, wafat, meninggal, cahaya, sinyal, penelitian, dan penyelidikan. 3. Kata berejaan mirip. Demi ketepatan kata, kita pun harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang berejaan mirip seperti bahwa, bawah, bawah, gaji, dan gaji. 4. Kata abstrak. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan yang berupa konsep atau pengertian. Kata abstrak memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Contoh kata abstrak, kaya, miskin, kesenian, kerajinan. 5. Kata penghubung yang berpasangan tepat. Contoh, 1. Antara karyawan dengan atasan harus selalu bekerja sama. 2. Nurdin tidak mau menerima hadiah berbentuk barang tetapi berupa uang. 6. Kata-kata yang umum dan kata-kata yang khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas, sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan makna yang lebih sempit. Contoh kata umum dan khusus. Kata umum melihat, sedangkan kata khusus menengok, menyaksikan, melirik, memandang, melototi, mengamati, dan memperhatikan. Kata umum mendatangi, sedangkan kata khusus mampir, singgah, atau berkunjung.